Assalamualaikum, halo apa kabar? Selamat malam sahabat bikin baju semuanya. Semoga sahabat bikin baju selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa tentunya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat bikin baju, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya saya bisa melepaskan kembali ke setelan pabrik ya. Melepaskan kembali kostum ini, setelan ini untuk kembali menjadi Ajis the Tailor seperti semula. Dan saya ingatkan juga sebelumnya untuk sahabat bikin baju agar jangan lupa ini jari Anda, jadi sahabat bikin baju, sahabat seprofesi dan sahabat lintas profesi yang telah bergabung di channel ini, jangan lupa daya gunakan syukuri dan bersedekahlah dengan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini. Baik untuk sahabat bikin baju, sahabat seprofesi seperti saya, menjahit, tukang jahit, mau yang jahit di garment, tukang jahit di konveksi, tukang jahit di butik, tukang jahit di tailor, tukang jahit di permak, tukang jahit di keliling, pokoknya semua tukang jahit, salam satu jarum. Dan marilah kita bergabung di channel Ajis Tailor ini. Dan tak lupa untuk sahabat lintas profesi aja apa aja ya, dari mulai yang di luar sampai yang di dalam gedung, selamat bergabung. Dan jangan lupa atensinya untuk memberikan komentar, saran, dan dukungan, karena tanpa saran dan dukungan dari sahabat semuanya, sahabat seprofesi dan sahabat lintas profesi, tentunya channel kita ini akan lama untuk berkembang. Ya sahabat bikin baju dan sahabat semuanya, baru saja kita saksikan hasil final di championship di leg kedua di kandang Madura di Stadion Bangkalan, yang ternyata dengan skor akhir 3-1 ya, 3-1 untuk kemenangan Persib Bandung. Dan sebelum kita berbicara lebih banyak lagi tentang sepak bola di sini, di waktunya tukang jahit ngomongin bola, bukan wartawan, bukan pundit bola, bukan komentator, dan bukan pengamat bola. Ini hanya tukang jahit yang hobinya ngomongin bola, hobinya nonton bola, hobinya ngerecokin sepak bola, tapi nggak hobi ngomongin tetangga. Dan sebelumnya saya ganti dulu penampilan saya, kembali ke setelan pabrik, tapi untuk ininya, pecinya tidak akan saya copot karena rasanya cocok dengan kemeja yang saya pakai ini. Ini melambangkan artinya perjuangan seluruh tim yang ada di Liga Indonesia, Liga 1 Indonesia di musim 2023-2024 ini telah selesai, telah tuntas, telah menyelesaikan tugasnya untuk semua tim yang ada di Liga 1, menyelesaikan tugasnya untuk menghibur tentunya kita pecinta sepak bola tanah air. Dan sahabat bikin baju, tentunya ini euforia yang masih kayak sepertinya akan terus beberapa hari ke depan, terus untuk warga Jawa Barat merayakan kemenangan Persib Bandung dengan agregat gol 6-1, yang mana di leg pertama Persib unggul dengan 3-0 dan di leg kedua juga unggul dengan skor 3-1. Dan gol Persib semuanya dicetak oleh David da Silva, si gundul ya. Kalau kata bungkusna ini, gundul bukan sembarang gundul ini. Benar itu, bukan main itu julukan dari bungkusna ini tidak bukan hanya sekedar julukan, tapi cukup beralasan dan memang kalau kata-kata orang tua seperti itu. Jadi ada, kalau orang Sunda bilang ada manuatnya kayak gitu. Bukan hanya sekedar omongan. Dan gol yang kedua dicetak oleh Markov, itu sangat emosional ya. Markov yang mana di leg pertama kan dia tidak bisa main, tidak diturunkan karena cedera, dan di pertandingan yang ini, leg kedua ini, kayak sepertinya dia bahagia sekali dengan gol yang dia cetak di gol kedua tadi. Dan yang terakhir gol David Beckham Nugraha gitu.
Itu juga sama, sangat emosional sekali melihat Beckham ini. Seperti halnya kita melihat dia waktu mencetak gol di SEA Games dulu di final ya melawan Thailand. Dia nangis sampai nangis. Dan jangan lupa pahlawan di balik itu semua ada pangeran asis nih di pertandingan ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Ciro Alves ya. Dia akhirnya mungkin beda sekali dengan Ciro yang sebelum-sebelumnya. Dia mau kalaupun dia itu ditendang sendiri tadi, itu gol yang ketiga yang Beckham Nugra itu dia juga pasti gol, cuman ya itulah sekarang kita lihat bedanya. Jadi seorang Ciro Alves udah lebih dewasa lagi, mau berbagi ya, mau berbagi dengan rekan setimnya. Itulah yang harus ditunjukkan dalam sepak bola. Dan gol hiburan untuk Madura United dicetak oleh pemain pengganti. Ini pemain senior ya sebenarnya di Madura itu, Samad Purcahyo. Dan mungkin ada sedikit ini ya dengan tadi Rivera, karena sepertinya Rivera ingin mengambil sendiri tendangan itu. Tapi secara keseluruhan untuk Madura juga tampil sangat baik, sangat disiplin dan mendominasi tentunya. Cuman mungkin di sini takdir yang berkata lain. Dan sampai saat ini saya tadi itu langsung membuat video ini setelah selesai pertandingan, jadi tidak melihat dulu siapa penghargaan atau acara seremonialnya untuk siapa pemain terbaik, siapa pemain muda terbaik. Itu kan ada untuk pemain muda juga sekarang ada penghargaannya, gol atau penyerahan sepatu emas dan segala macamnya. Itu tidak saya liput mungkin kali ini, tidak saya kabarkan ke sahabat semua, karena itu besok kalau hal-hal seperti itu besok pagi juga akan bertebaran di handphone Anda itu, di handphone sahabat semua. Jadi kalau saya ingin lebih menyoroti mungkin secara garis besar ya untuk perjuangan seluruh tim di musim ini, dan hal yang wajar dan pantas ya kalau sampai saat ini mungkin pemain merayakan, tim ofisial merayakan untuk sang juara mungkin Persib Bandung, dan masyarakat Jawa Barat juga merayakan. Itu hal yang wajar dan sepantasnya. Dan untuk tim kubu dari Madura sendiri, tim ofisial Madura United mungkin ya masih merasa sedih, tapi ini merupakan pencapaian yang luar biasa untuk Madura United ya, yang mana halnya dengan Persib. Kalau di awal kan Persib di awal itu sempat tidak stabil, sempat berada drop di bawah posisinya juga. Justru kalau Madura sebaliknya, Madura itu tampil perkasa sejak awal. Cuman perjalanan dinamika sepanjang perjalanan kompetisi inilah di sini yang menunjukkan konsistensi sebuah tim atau ya seperti inilah yang menyangkut tim maupun manajemen. Dan akhirnya di akhir-akhir musim keduanya ya terutama Madura itu terlihat sangat baik sekali dalam peningkatan di bentuk strategi dan permainannya. Meskipun di akhir kompetisi memasuki Championship Series ini kan yang justru Madura United dilatih oleh caretaker dan sangat baik sekali, mampu mengalahkan Borneo FC juga untuk ini di kandang dan tandang untuk Madura United ini. Tentunya ini bukan, kalau untuk kubu Madura United ini janganlah jadi hal yang terlalu ini ya. Justru saya sendiri melihatnya ini adalah sebuah prestasi untuk Madura United, yang mana ini modal untuk mengarungi liga di musim berikutnya. Dan kalau tadi kita bicara ya sepantasnya untuk merayakan kemenangan kalau di Persib ya, untuk merayakan kemenangan, dan sebenarnya di Madura juga untuk apa? Untuk menjadi satu modal untuk musim berikutnya. Kita lihat seluruh tim yang ada di Liga 1 ini telah berjuang dengan maksimal dengan segala harta ataupun secara dana, kos itu sudah habis berapa ya. Terus juga untuk pemain, tenaga dan pikiran dari mulai pemain habis-habisan sampai dengan
seluruh tim dan pengurus tim, mungkin bahkan di pendukung supporter juga bukan tidak mungkin, bukan hanya harta dan apa tenaga dan fisik. Kalau supporter bukan hanya dukungan moral, dukungan di lapangan, tapi bahkan mungkin nyawa juga itu ada yang dikorbankan. Nah, untuk itu kita harus menjadi satu bentuk evaluasi terusus untuk para elitnya nih, para elit di sepak bola ini, terutama untuk pengelola kompetisi dan tentunya yang di atasnya PSSI, ini harus menjadi satu bahan pemikiran. Apakah mau selesai saja, selesai liga ya udah selesai, tidak tidak mau memikirkan ataupun tidak begitu memikirkan bagaimana kedepannya, karena ini kan bukan akhir kompetisi ini. Setelah terpilihnya Persis sebagai juara, ini bukan akhir, justru ini perjuangan yang sesungguhnya ada di level berikutnya, yaitu di level Asia. Dan ini juga harus menjadi pemikiran buat para elit ya, baik di LIB-nya ataupun PSSI-nya. Setelah saya tadi bahas pengorbanan, euforia, dan begitu kita lihat para pemain menangis, baik di kubu pemenang maupun di kubu yang tidak menang, itu semuanya menangis. Dan Anda lihat mungkin untuk para elit nanti di level Asia, apa penghargaan yang mereka dapatkan di level Asia ini, yang di atas, notabene di atas negara, di luar kompetisi di luar negara kita. Mereka hanya dikasih ini, kasih kasta, bukan level 2 ya, bukan Piala Champion Asia level 2, tapi kastanya kasta playoff gitu. Nah, apa itu sebanding nggak dengan pengorbanan para pemain, para supporter, pengorbanan dari segi anggaran, pengorbanan dari segi fisik pemain, mental pemain, tim. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jangan merasa, jadi pekerjaan untuk LIB dan PSSI setelah selesai kompetisi ini bukan istirahat, bukan selesai. Jangan terus istirahat, biarkan kalau tim mungkin pantas, tim Persib, tim Madura, tim seluruh yang ada di Liga 1 ini silahkan beristirahat ataupun sejenak merayakan kemenangan. Tapi untuk Anda mungkin yang ada di LIB dan PSSI harus terus bekerja. Bagaimana memperbaiki kekurangan tim yang ada untuk tampil di Asia. Kalaulah misalnya Persib kekurangan dari segi belum ada ininya, birteknya, ya tim itu jangan dibiarkan kerja sendiri. Tapi layaknya seorang orang tua terhadap anaknya. Karena kalau diibaratkan ini kan, baik LIB ataupun PSSI itu adalah orang tua dari tim yang ada di liga ini. Bagaimana caranya merangsang, mendorong si tim ini untuk bisa menjadi profesional seutuhnya. Kalaupun mereka tidak bisa dihimbau ataupun diarahkan, bimbinglah mereka sebagai anak kita. Bimbinglah tim ini, gandeng, agar bisa menjadi sebuah tim yang dewasa, yang profesional. Kalaupun tidak bisa digandeng ataupun dibimbing, doronglah mereka agar bisa menjadi tim yang profesional, yang dewasa. Nah, itulah posisi sebagai orang tua, sahabat bikin baju. Karena apa? Kalau kita masing-masing melepaskan tanggung jawab, kalau bahasa Sunda istilahnya silih temleuhkeun gitu, ini tidak akan ada maju-majunya nantinya tim-tim klub-klub ini di level Asia. Ya seperti kemarin-kemarin lah, paling cuma dihargai di setingkat ASEAN Playoff Cup gitu. ininya levelnya. Jadi ini bukan bukan sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan hanya oleh tim saja. Tapi tentunya ini memerlukan sebuah sinergi yang erat ya, kerjasama yang erat antara tim, terus LIB dan PSSI. Nah, kita harapkan ke depannya tim kita bisa dihargai sama halnya dengan tim-tim atau klub-klub yang ada dari baik Thailand, Malaysia. Toh seperti halnya tim dari Thailand, BG Patum, Buriram, dari Malaysia, JDT, sama. Belum pernah yang ada jadi juara gitu di level
Champion Asia ini, meskipun mereka bisa berbicara banyak, itu mereka juga belum ada yang tampil sebagai juara, tapi mereka dihargai gitu. Nah, kalaulah memang itu tim-tim kita belum profesional, ya gimana kita bimbing sebagai orang tua itu LIB dan PSSI, gimana cara sangkan agar menjadi dewasa seperti itu. Jangan menunggu harus jemput bola seperti itu. Maaf kalau saya banyak berbicara, banyak bacot ini ya, bukan menggurui, tapi memang ini hal yang kasat mata oleh seluruh penikmat sepak bola di tanah air seperti itu. Ya kita merindukan seperti halnya negara lain, kita merindukan bagaimana bukan hanya timnasnya saja, tapi di level klub juga kita harus bisa berbicara banyak, harus bisa mengimbangi peningkatan yang ada di timnas diimbangi dengan peningkatan yang ada di klub. Sehingga kalau kita sudah bisa berbuat banyak di level klub di tingkat Asia, ya kita juga akan dihargai nantinya, tidak seperti sekarang juara liga dari satu negara dikasih jatahnya di Asia Playoff Cup gitu. Itu beberapa tahun yang kita alami seperti itu. Kasihan lihat para supporter, masyarakat dari pendukung tim-tim ini. Mereka menghabiskan air mata, tenaga, pikiran mereka di level tim. Sama dari segi finansial, segi kerja keras, udah habis-habisan. Sehingga jangan terlalu menyudutkan tim. Kalau seandainya kalau yang di waktu-waktu kebelakang kan tim itu, klub itu sepertinya hanya tidak begitu mementingkan di liga di level Asia, itu tidak habis-habisan di level Asia, tapi lebih mengutamakan level liganya, karena memang tadi itu saling membiarkan bekerja masing-masing seperti itu. LIB sibuk masing-masing ngerjain urusan LIB kompetisi, tim sibuk ngurusin bagaimana persiapan agar di liga ini, PSSI sibuk juga. Tetapi tidak seperti itu, semuanya harus bekerja sama, harus menyambung, bahasanya itu silaturahim, jadi menyambungkan, sehingga bisa mencapai tujuan yang kita inginkan semua bersama, cita-cita sepak bola kita menjadi sepak bola yang maju lebih dulu di Asia lah. Jadi sepak bola yang maju, sepak bola Indonesia yang maju di Asia, termasuk di dalamnya timnas dan klub, timnas wanita, timnas laki-lakinya dan timnas wanita juga klubnya, klub laki-laki nantinya. Jadi ada nanti juga kan tentunya setelah ada timnas wanita dan nantinya ada di level klubnya juga ada klub wanitanya juga sama. Nah, itulah memang ini bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan seperti membalikan telapak tangan, tapi setidaknya kita sebagai penikmat bola di tanah air ingin melihat itikat baik dari para elit ini untuk menuju ke arah sana. Itu sahabat bikin baju. Itu dulu dari omongan tukang jahit ya, bukan dari pengamat bola. Mungkin dari pengamat bola lebih dari itu nantinya. Dan untuk informasi lainnya sahabat bikin baju, kasihan ya ini La Viola Fiorentina sudah 2 kali di ajang yang sama, di fase yang sama, di final ini gagal lagi untuk menjuarai Euro Conference League ini, setelah di pertandingan yang final tahun ini dikalahkan oleh tim dari Yunani, yaitu Olympiakos. Ya, untuk La Viola mungkin ini udah nasibnya aja. Aduh, kasihan banget. Dan untuk ini selamat ya, kita ucapkan selamat juga untuk Borneo FC yang akhirnya si juara reguler ini hanya harus puas untuk ada di peringkat ketiga. Dan itu juga sama sih inkonsistensi tim Borneo FC ini di championship, bukan hanya salah tim semata, tapi iyalah karena tadi itu semuanya harus bekerja sama untuk agar klub-klub ini bisa konsisten, dan itu memerlukan bimbingan tentunya. Dan berikutnya untuk ada turnamen ini di
Jakarta International Stadium kemarin ada 4 tim. Tim dari Malaysia ada 2 tim, dari Indonesia 2 tim. Yang mana dari Malaysia kemarin itu Selangor dan Sabah FC, Sabah FA. Dan itu kemarin Persija melawan PSIS Semarang. Yang mana untuk pertandingan kedua ini besok mungkin digelarnya, dan kemarin sambil Ramdhani mencetak gol ya, sahabat bikin baju. Dan itulah mungkin untuk malam hari ini yang harus disampaikan dari saya selaku perwakilan dari tukang jahit untuk sepak bola Indonesia. Itu saja mungkin. Dan ingat selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jangan lupa olahraga, dan tentunya salam bikin baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.